Okay, do it. You do, baby. Pepepe, halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Carla yang dirilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang terjerumus bersama sang suami. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Dia adalah Carla Homolka, narapidana wanita yang mulai hari itu akan ditinjau hak pembebasan bersyaratnya oleh seorang psikolog bernama Dr. Arnold. Untuk mendapatkan hak tersebut, Carla terlebih dahulu harus menjalani 2/3 masa pidananya, serta evaluasi kasus dari Dr. Arnold. Carla ini telah membantu sang suami menculik dan menghilangkan nyawa 3 orang wanita muda, termasuk adiknya sendiri. Dengan sikap yang tenang, Carla mulai bercerita pada Dr. Arnold tentang awal hubungannya dengan Paul. Saat itu mereka pertama kali bertemu di sebuah konvensi hewan peliharaan yang diadakan di salah satu kota di Kanada. Karena mereka sama-sama memiliki paras yang rupawan, dua sejoli itu pun menjadi tertarik satu sama lain. Bahkan di malam pertama mereka berkenalan, Paul dan Carla nekat bermesraan di depan teman-temannya. Hingga sebuah hubungan spesial akhirnya terjalin antara mereka. Saat sedang bermesraan, Paul sering berkata kalau dirinya adalah seorang pelaku pelehan. Namun tanggapan Carla, ucapan itu hanyalah dianggap sebuah candaan. Lalu Dr. Arnold mengalihkan pembahasannya pada sosok Tammy, adik perempuan Carla, yang saat kejadian masih berusia 15 tahun, yang diketahui cukup dekat dengan Paul. Psikolog itu beranggapan kalau Carla merasa cemburu dengan kedekatan Paul dan adiknya Tammy. Namun faktanya, saat Carla berhubungan dengan Paul, dirinya sudah tidak perawan lagi, yang mana si Paul berekspektasi dirinya adalah orang yang pertama kali melepaskan segelnya Carla. Karena terlalu cinta dan takut mengecewakan Paul, Carla akhirnya setuju membantu sang kekasih untuk melepaskan segel adiknya sendiri. Dengan obat bius yang didapatkan dari klinik hewan, Paul pun mencampurkan obat itu ke dalam jus yang akan diminum oleh Tammy. Setelah Tammy tak sadarkan diri, Paul pun segera melancarkan aksi jahatnya di bawah sorotan kamera. Tak pernah mereka duga sebelumnya, tiba-tiba mulut Tammy berbusa dan tidak bernapas lagi. Mau tak mau, mereka harus menghubungi medis, serta membersihkan bukti-bukti kejahatan mereka. Lalu tak lama medis pun datang, dan setelah medis melakukan pemeriksaan, medis menyatakan kalau Tammy sudah meninggal dunia. Beruntung bagi Carla dan Paul karena pihak berwajib tidak menaruh curiga pada mereka. Lalu tak lama, datanglah seorang teman dari Paul yang akan mengajaknya untuk menjalankan bisnis ilegal. Dan dari keuntungan bisnis itu pula, mereka bisa menyewa sebuah rumah untuk ditinggali. Dan rumah itulah yang menjadi saksi penyiksaan-penyiksaan Paul terhadap Carla. Sebelum mereka menikah, Paul sempat mengaku pada Carla kalau setidaknya ia pernah melecehkan 4 orang gadis. Lagi-lagi Carla menganggapnya itu adalah candaan. Meskipun Carla pernah melihat Paul membawa pulang barang-barang dari gadis yang disakiti, Carla tak bisa melarang sang kekasih untuk tidak melanjutkan kejahatan itu lagi. Di suatu malam, Paul pernah membangunkan Carla yang sedang tertidur pulas dan memberitahukan kalau dirinya telah membawa pulang seorang gadis. Paul pun meminta Carla untuk tetap berada di kamar sampai ia memberikan instruksi selanjutnya.
Karena penasaran, Carla pun tak memperdulikan perintah itu dan mulai turun ke lantai bawah sambil mengendap-endap. Di sana ia menyaksikan seorang gadis dengan mata ditutupi kain sedang membuka baju sambil direkam oleh Paul. Setelah menunggu 1 hari penuh, Carla akhirnya diajak oleh Paul untuk ikut bersenang-senang di dalam kamar. Paul menyuruh sang istri untuk menaiki tubuh gadis yang diculiknya, sementara dia sendiri akan merekam semua adegan itu menggunakan kameranya. Namun di tengah proses rekaman, hasrat Paul hilang seketika setelah Tina, gadis yang dia culik, tiba-tiba membuka mata dan melihat wajah Paul. Lalu Paul pun memutuskan untuk menghabisi nyawa Tina. Karena takut kejahatan itu terbongkar, jasad Tina kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian, lalu dicor ke dalam kardus agar tak mengapung saat dibuang ke sungai. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Paul dan Carla melangsungkan akad nikah di sebuah gereja dengan dihadiri oleh sanak keluarga dan teman-teman mereka. Sepulangnya dari honeymoon, Paul dan Carla dikejutkan dengan kabar ditemukannya jenazah Tina. Mereka tak menyangka kalau jasad Tina akan ditemukan begitu cepat. Lalu Paul yang panik pun langsung menyalahkan sang istri dan menyiksanya. Lalu terpikirlah ide dari benaknya Carla untuk menenangkan hati sang suami. Carla mengajaknya untuk menculik gadis lain lagi, dan sekarang target mereka berikutnya adalah seorang siswi cantik yang baru saja pulang sekolah. Lalu Carla bermodus menanyakan alamat pada gadis itu. Dari belakang, Paul menodongkan pisau pada gadis itu, kemudian memaksanya masuk ke dalam mobil. Nasib gadis yang bernama Kathleen itu tak jauh berbeda dengan korban Paul dan Carla sebelumnya. Setelah puas menjadikan Kathleen sebagai pemuas nafsu selama beberapa hari, akhirnya Paul pun melenyapkan gadis itu dan membuang jasadnya di tengah hutan. Selang beberapa waktu, siaran berita di televisi muncul yang berisi ditemukannya jasad gadis cantik bernama Kathleen, dan polisi telah berhasil mengidentifikasi mobil si pelaku. Lalu tak lama terlihat dari jendela kamar kedatangan mobil polisi yang berhenti tepat di depan rumah Paul. Setelah merapikan penampilannya, Paul pun membukakan pintu dan mempersilahkan polisi untuk masuk ke dalam rumah. Dengan sikap yang tenang dan bersahabat, Paul berhasil mengelabui polisi tersebut dengan berkata bahwa dirinya tidak punya keterkaitan dengan kasus hilangnya gadis bernama Kathleen. Di balik sikap tenangnya itu, Paul ternyata menyimpan rasa takut kalau suatu saat dia akan tertangkap. Paul pun melampiaskan ketakutannya itu dengan terus-menerus menyakiti Carla. Sejak tinggal bersama dengan Paul, Carla sudah terbiasa menjadi samsat hidup sang suami. Bukan manusia kalau tidak mempunyai titik jenuh. Sampai akhirnya, Carla merasa sudah tak sanggup lagi menerima segala siksaan dari Paul. Hingga akhirnya, Carla memutuskan untuk melapor kepada polisi. Yang awalnya Carla hanya ingin melaporkan KDRT yang dilakukan oleh Paul. Tapi karena terus didesak oleh polisi, akhirnya Carla pun mengakui kalau suaminya itu adalah orang yang telah dicari oleh polisi selama ini. Dengan dijanjikan mendapatkan keringanan hukuman, Carla pun membongkar semua kejahatan yang telah Paul dan ia lakukan kepada wanita muda bernama Tina, Kathleen, dan juga Tammy, adiknya sendiri. Setelah memberikan pengakuan itu, Carla memutuskan untuk berpisah dengan Paul dan menjalani hidup sebagai jabar alias janda baru. Lalu, terlihat Carla sudah bebas dari bayang-bayang sang suami. Ia pun pergi ke tempat dugem dan menemukan seorang lelaki. Lalu tak lama, ia pun melakukan adegan pengejeritan di dalam toilet. Dan di sisi lain terlihat Paul sedang meratapi nasibnya. Di tengah kesedihan karena ditinggal kabur sang istri, Paul pun harus menghadapi mimpi buruknya yang jadi kenyataan. Dia diringkus oleh pihak berwajib. Di depan persidangan, sepasang mantan suami istri itu saling menjatuhkan satu sama lain. Carla menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh sang mantan suami. Namun dari pihak Paul menyatakan Carla juga ikut berperan dalam menghilangkan nyawa-nyawa korbannya. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Paul tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan Carla hanya divonis 12 tahun kurungan penjara.
sebagai imbalan atas kerjasamanya mengungkap kejahatan Paul. Lalu film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subrek, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.